Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kita masih bersekutu lagi di pagi hari yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan telah menolong kita di hari-hari sebelumnya, dan hari ini kami percaya Tuhan yang sama akan memberkati kita, akan tambahkan sukacita dan damai sejahtera ketika kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya persekutuan ini akan menguatkan iman percaya kami. Kami akan diberkati, hal-hal yang rohani akan ditambahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ini sedalam tangan pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, ini adalah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk membuat sesuatu yang belum pernah Nuh kerjakan. Walaupun hal-hal ini merupakan sesuatu hal yang mustahil bagi Nuh, tetapi karena kuasa Tuhan, karena ketaatan kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan perintahkan itu Nuh kerjakan dengan hati yang tulus, dan semuanya itu diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 6 ini mengisahkan tentang kejahatan manusia yang mulai bertambah banyak di bumi. Ketika itu anak-anak Allah, yaitu anak-anak dari keturunan Set yang saleh, itu kita baca dalam Ulangan pasal 14 ayat yang pertama, mengambil istri dari keturunan Kain, yaitu dari keturunan yang tidak saleh. Percampuran ini antara orang-orang saleh dengan orang-orang yang tidak saleh menghasilkan satu keturunan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat, dan bumi mulai dicemari dengan kecemaran dan kejahatan. Kita baca itu dalam ayat 11 dan ayat 13. Dan hal-hal yang menonjol dari dosa yang mereka lakukan adalah hawa nafsu seks dan kekerasan. Saudara, kemerosotan moral manusia pada waktu itu ternyata juga terjadi di akhir zaman sekarang yang kita hadapi sekarang ini, sebagaimana yang ditulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Hal-hal yang terjadi pada zaman Nuh itu juga terjadi di akhir zaman ini. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, saat-saat sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yaitu hari-hari terakhir dari zaman ini, orang-orang hidup sama seperti di zaman Nuh. Mereka kawin-mawin, mereka hidup di dalam dosa, hawa nafsu seks yang menonjol itu mencemari kehidupan sekarang ini. Saudara-saudara, perbuatan amoral, kefasikan, pornografi menguasai dunia sekarang ini. Dan hal-hal yang kita saksikan, berita-berita yang kita saksikan itu benar-benar terjadi. Dan hal ini memilukan hati Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 7 firman Tuhan katakan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Nuh adalah seorang yang istimewa di mata Tuhan. Dia adalah seorang yang tidak bercela, yang hidup di antara orang-orang di zamannya. Di tengah kefasikan dan di tengah kejahatan yang merajalela waktu itu, Allah menemukan seorang Nuh sebagai orang yang benar, orang yang tidak bercela, dan seorang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Nuh bisa memisahkan diri dari kejahatan moral dari masyarakat di sekitarnya. Nuh hidup benar di hadapan Allah, dan Allah berkenan kepada Nuh. Ibrani 11 ayat 7 menyatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat suatu bahtera. Ayat yang 14 katakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, sejenis pohon damar. Walaupun Nuh belum pernah membuat kapal yang begitu besar dengan bermacam-macam syarat yang diminta oleh Allah, tetapi karena iman, Nuh mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut. Dan ini adalah suatu ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Ketaatan adalah syarat mutlak yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Karena ketaatannya kepada Allah, maka jadi juga bahtera yang dibuat Nuh. Dan bahtera itu menjadi tempat berlindung bagi Nuh dan keluarganya bersama dengan binatang-binatang sampai air bah itu surut. Semua yang ada pada waktu itu dimusnahkan Tuhan kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang sudah masuk ke dalam bahtera. Ketaatan merupakan perintah Allah. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Dengan kata lain, ketaatan lebih baik daripada memberi korban sembelihan.
dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, ketaatan membuat hati menjadi bahagia. Ini kata firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dengan kata lain, yang mentaatinya. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 katakan, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang merdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya." Saudara-saudara, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Inilah satu pengajaran buat kita, nasihat buat kita yang ada sekarang ini, supaya menjadi orang-orang Kristen yang taat, menjadi orang Kristen yang dengar-dengaran kepada firman Allah, kepada perintah Tuhan. Saudara, ketaatan itu membuat kita berbahagia di dunia ini sampai di sorga. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu memberkati kami. Dan hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, juga yang terbaring lemah di rumah. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan penyakit mereka. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang susah, mereka yang dalam pergumulan pribadi, pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Tuhan, berikan kemenangan, berikan jalan keluar, berikan pertolongan ya Tuhan Yesus, biar mereka dapat merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang belum bekerja. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka pekerjaan yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus, tolong biar mereka dapat merasakan campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tambahkan sukacita dalam rumah tangga Kristen, suami, istri, anak-anak. Tuhan, berikan kecukupan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah. Tuhan, cukupkan biaya-biaya sekolah mereka. Berikan mereka kepintaran. Kami berdoa juga buat kebutuhan-kebutuhan setiap hari dari umat-Mu, orang-orang percaya. Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri acara doa pagi dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.